Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kaum muslimin sedang jemaah tarawih yang berbahagia. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Karena tahun kemarin kita berharap semoga Allah mempertemukan dengan bulan Ramadan yang berikutnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini dipertemukan oleh Allah. Tapi ada di antara sebagian saudara-saudara kita sebelum bulan Ramadan sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia kepada jalan kebenaran. Dan itu kaum muslimin sedang jemaah tarawih yang berbahagia. Judul ceramah kita adalah Marhaban ya Ramadan. Artinya selamat datang bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan dan kita lihat bermacam-macam cara orang menyambut bulan suci Ramadan. Tapi alhamdulillah kalau kita di Tangerang Selatan dan Jakarta umumnya itu hanya dengan biasa saja. Tapi kalau di daerah lain, ya, di Sumatera umpamanya, orang menyambut bulan suci Ramadan itu bermacam-macam cara. Yang pertama, mandi ramai-ramai di kali. Gak tahu itu tradisinya dari mana. Karena memang ada perintah dari Rasulullah, kalau mau masuk bulan Ramadan hendaklah bersihkan diri. Bersihkan diri di sana diterjemahkan itu mandi beramai-ramai. Ya, itu yang diamalkan. Maka tiap kali di pinggir kali, di sumur atau segala macam itu penuh dengan manusia menyambut bulan suci Ramadan. Tapi kalau di Jakarta juga mandi di kali rame-rame, pulangnya bau karena kalinya penuh dengan air. Enggak mungkin. Jadi atakum sahru Ramadan famarhaban bihi sahlan wa ahlan. Sambutlah bulan suci Ramadan itu dengan rasa senang dan bahagia. Jangan ada beban. Jangan ada tanggung jawab yang terlalu besar kepada kita. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu hanya biasa. Yang perlu kita lakukan sebelum bulan Ramadan besok berpuasa, malaikat Rasulullah berdiri di tempat yang tinggi, lalu beliau membaca amin 3 kali. Amin, amin, amin. Nah, ini ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah? Yang pertama, malaikat berdoa jangan diterima puasa seseorang yang tidak baik hubungannya dengan orang tuanya. Itu anak musuhan dengan orang tua udah tahu gara-gara apa? Warisan. Nah, iya. Belum meninggal orang tuanya udah ribut warisan, ini gimana? Ada yang juga yang bawa ke pengadilan kayak di Jogja. Ya. Nah, itu gak mungkin. Warisan itu kalau orang tua sudah meninggal, kalau ada warisannya baru dibagi, kalau nggak ada jangan bagi. Mau bagi apa? Hiburan. Nggak mungkin. Sebelum masuk bulan Ramadan, selagi ada orang tua, kalau jauh tinggal telepon. Maaf,
atau papi atau mami, tolong maafkan saya. Mungkin setahun ini ada kesalahan saya kepada orang tua, kepadamu wahai anak bunda, tolong dikasih maaf. Sebab anak oleh orang tua itu adalah harapan, bukan duitnya, bukan, tapi bertemunya itu. Kemudian orang tua kepada anak, jangan lupa juga. Saya sebagai bapak nggak usah minta maaf lah sama anak. Mungkin ada salah kita. Kadang kita laki-laki ini punya anak merasa tidak punya. Ya kalau gede sendirilah, kalau cari makan sendiri. Tahu dia udah jadi kakek-kakek. Tentu itu anak kita. Salah kan apa enggak? Salah. Jadi harusnya minta maaf. Jadi anak kepada orang tua kepada anak. Supaya apa? Kita memasuki bulan suci Ramadan itu dengan aman. Kemudian suami istri. Kira-kira suami istri punya salah apa enggak? Pasti ada. Ya. Sifatnya laki-laki itu banyak bohongnya. Bang, gaji abang berapa sebenarnya dalam bulan ini ya? Ya nggak tahu, kadang-kadang 5 juta, kadang-kadang 4 juta, kadang-kadang nggak ada sama sekali. Padahal dia punya gaji 10 juta per bulan. Itu namanya bohong. Kalau disengaja bohongnya itu sama membohongi dirinya dan istrinya dan anak-anaknya. Kalau sadar mau masuk bulan suci Ramadan, mintalah maaf kepada istri. Ya nggak apa-apa. Mungkin ada kilapnya abang selama 1 tahun ini, besok mau masuk puasa, tolong maafkan. Emang abang salah apa Pak? Oh banyak. Apa diantaranya? Gaji saya 1.000. Oh begitu bang. Ngapain ngomong sekarang? Ngapain nggak dari dulu? Berantem jadinya. Ini dari resikonya. Maaf dulu. Kemudian sisi istri kepada suaminya saling minta maaf. Kenapa? Mungkin si istri ini sayangnya kepada suaminya, ada uang abangku sayang, kalau nggak ada uang abang ditendang-tendang. Ya sayangnya kalau sayang pada suami hanya sampai tanggal 15. Sampai tanggal 15 masih ada duitnya. Tapi 15 ke anak udah banyak marahnya. Kadang-kadang yang beliau dilempar-lempar, piring dilempar-lempar, anak dicubitin. Kenapa? Jadinya kurang. Tapi disengaja apa tidak? Tidak disengaja. Kalau sengaja tidak lagi. Nah ini kalau ada kesalahan kita sesama suami dan istri, saling memaafkan. Nah besoknya kalau sudah masuk bulan Ramadan, apa yang kita lakukan? Adalah pertama puasa, itu udah pasti. Bagi yang sudah wajib berpuasa, wajib hukumnya berpuasa jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan sengaja meninggalkan puasa, hukumnya kafir. Keluar dari Islam. Karena puasa ini adalah rukunnya Islam. Tapi kalau sakit, orang tua tidak bisa lagi berpuasa, boleh dibayar fidyahnya. Yang nggak boleh itu kalau sengaja meninggalkan, malas puasa. Kalau bekerja mau kuat, tapi puasa nggak kuat. Ini alasan yang tidak bisa diterima. Jadi berpuasa. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau selama bulan puasa kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, amal yang kita peroleh adalah tidak terhitung pahalanya. Kalau salat kan 27 berjamaah. Tapi kalau puasa tidak bisa. Manusia menghitungnya. Kenapa? Itu adalah hak Allah. Dan seseorang yang berpuasa bisa saja dia berdusta, berbohong kepada dirinya dan orang lain. Dari rumah makan sahur, kemudian paginya berangkat kerja, sampai di pojok dia makan dan minum. Ramai lagi kerja, ditanya kamu puasa? Oh ya, hari pertama susah puasanya ya, melawan puasa, padahal dia puasa. Maka tidak
bisa. Kadang-kadang yang hobi gunjing selama bulan puasa masih saja bergunjing. Jadi kualitas puasa kita yang kita laksanakan itu tergantung kepada diri kita sendiri. Nah, makanya tidak bisa dihitung oleh manusia, tapi Allah tahu. Dan pahalanya melebihi dari amal ibadah yang lain kalau kita ikhlas. Ya. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang kedua, amalan bulan suci Ramadan, salat tarawih dan witir. Kemudian selanjutnya membaca Al-Quran. Itu mendirikan bulan Ramadan. Kalau kita membaca Al-Quran, satu huruf pahalanya itu 1. Ya. Kebaikannya itu 10 kata Imam Ali. Nah, kalau kita membaca 3 huruf namanya alif, lam, mim, berarti kan 30. Kalau semalam kita bisa menamatkan 1 juz kali sekian, tidak terhitung pahalanya. Tapi jangan hitung-hitung. Tadi saya sudah baca berapa ain, berapa pahalanya yang ditulis. Oh ini udah sekian ribu gitu. Sekian ribu jangan ditulis. Cukuplah Allah yang tahu. Nah kemudian terakhir nanti 10 hari yang terakhir, kalau kita masih kuat, tunggu malam Lailatul Qadar. Di mana menemunya? Di musala atau di masjid. Kalau di malam itu turun malam Lailatul Qadar. Nah pahala yang kita peroleh 1000 bulan. Umur kita barangkali paling tinggi 80 tahun. Nah, itu melebihi dia. Kalau kita memperoleh malam Lailatul Qadar. Jadi kita yang masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan tahun ini, kita isi, kita laksanakan, kita dirikan bulan Ramadan, kita kerjakan amal ibadah di dalamnya, insya Allah kita akan mendapat piala takwa di akhir Ramadan nanti. Ya, demikian khutbah pendek ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.